Selamat datang di Direktorat Pemanfaatan Ruang. Direktorat Pemanfaatan Ruang merupakan bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Tata Ruang. Lalu, apa tugas dari Direktorat Pemanfaatan Ruang? Direktorat Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau atau Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Dalam implementasi rencana tata ruang, seringkali ditemui ketidaksesuaian antara pembangunan dengan rencana tata ruang. Disinilah letak strategis Direktorat Pemanfaatan Ruang. Berbagai kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mengawal implementasi penataan ruang dan memastikan rencana tata ruang menjadi acuan. Kurun waktu 5 tahun telah ada 6 capaian yang dihasilkan oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang, antara lain 1. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang. 2. Monitoring dan evaluasi implementasi rencana tata ruang. 3. Norma standar prosedur kriteria bidang pemanfaatan ruang. 4. Pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam rangka merespon proyek strategis nasional. 5. Menjalin kemitraan dengan akademisi, asosiasi profesi, dan dunia usaha, serta pengembangan sistem informasi pemanfaatan ruang. Sangat penting karena di situ kami bisa melihat apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan kebijakan dari ATR sendiri dan juga apakah sudah sinkron dengan kebijakan dari perhubungan dan ATR. Jadi jangan sampai nanti kalau kita sudah bangun dengan biaya besar atau dengan waktu yang lama itu tidak dapat dimanfaatkan atau nanti bisa berubah fungsi. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau yang sering disebut dengan DOKTEK merupakan upaya sinkronisasi rencana tata ruang dan juga rencana pembangunan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMN dan RKP. Dokumen teknis tersebut antara lain DOKTEK Jangka Menengah Prima Barata dan DOKTEK Jangka Tahunan Prita Barata. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang tersebut digunakan dalam forum Musren Bangnas. Dalam forum tersebut, Direktorat Pemanfaatan Ruang mempunyai peran sebagai pembina tata ruang, bertanggung jawab melakukan cross-check kegiatan yang diusulkan oleh kementerian atau lembaga. Bagi Direktorat Tata Ruang dan Pertahanan memandang penting ada keikutsertaan dari Direktorat Pemanfaatan Ruang di dalam Musren Bangnas. Dengan keikutsertaan Direktorat Pemanfaatan Ruang di dalam Musren Bangnas, sudah lebih dapat dilihat, dikenal, karena begitu banyak sebetulnya peserta Musren Bangnas yang belum mengerti apa sebetulnya rencana tata ruang itu dan apa manfaatnya. Jadi kami terus mengharapkan agar Direktorat Pemanfaatan Ruang tetap bersemangat ke depannya ikut di dalam Musren Bangnas. Direktorat Pemanfaatan Ruang selama ini selalu hadir dan aktif di dalam Rakortekbang. Dalam hal ini saya harus mengapresiasi kehadiran dan keaktifan tersebut. Kehadiran Direktorat Pemanfaatan Ruang telah memberikan warna tersendiri bagi kami, terutama di dalam memastikan usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga selaras dengan rencana tata ruang dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Sebagai upaya mengukur keterwujudan struktur dan pola ruang dalam rencana tata ruang, Direktorat Pemanfaatan Ruang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi MONEF, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Hasil rekomendasi Rencana Tata Ruang dipergunakan sebagai rujukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Ketersediaan pedoman pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang. Dalam kurun waktu 5 tahun, Direktorat Pemanfaatan Ruang telah menyelesaikan 8 materi teknis, 17 draft final pedoman, dan 2 permen ATR. Permen nomor 16 tahun
2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD, dan yang kedua adalah Permen nomor 6 tahun 2017 mengenai pedoman tentang tata cara peninjauan kembali RT/RW provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional, Direktorat Pemanfaatan Ruang telah banyak membantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam menerbitkan banyak surat rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagai prasyarat untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang bagi proyek strategis nasional tersebut. Berjalannya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak terlepas dari dukungan stakeholders. Sejak 2015, Direktorat Pemanfaatan Ruang menjalin kemitraan dengan akademisi, asosiasi profesi, dan dunia usaha. Terjalinnya kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat diharapkan penataan ruang dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk penyebarluasan informasi pemanfaatan ruang secara digital, Direktorat Pemanfaatan Ruang telah mengembangkan sistem informasi pemanfaatan ruang Sifataru. Melalui 4 modul, yakni modul database indikasi program, modul dokumen teknis, modul monitoring evaluasi rencana tata ruang, dan modul peta pemanfaatan ruang. Dengan mengusung konsep website yang user-friendly melalui situs sifataru.atrbpn.go.id. Harapannya informasi yang disajikan dalam Sifataru mudah dijangkau oleh masyarakat dalam rangka transparansi publik. Semoga kedepannya kota-kota di Indonesia dapat menjadi kota yang efisien, dalam arti penataan kota tidak menimbulkan kepadatan, kemacetan, pemborosan secara ekonomi, dan ketidaksesuaian penggunaan lahan, sehingga dapat mendorong beragam kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Harapan saya itu semoga Direktorat Pemanfaatan Ruang bisa terus mendorong setiap pemerintah kota di Indonesia untuk menyiapkan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk berkumpul, interaksi, dan beraktivitas dengan aman dan nyaman.